Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nabi Muhammad melewati masa kecilnya tanpa ayah dan ibu? Setelah 5 tahun lamanya diasuh oleh Halimah di keluarga Sa'ad, tiba waktunya bagi Muhammad untuk kembali ke pangkuan ibunya di kota Mekah. Kini beliau tinggal bersama Aminah, ibu yang telah melahirkannya. Aminah merawat putranya itu penuh dengan kasih sayang dan ia tetap tegar meskipun hidup sendiri tanpa suami di sisinya. Sebagai pengganti dari Abdullah, Muhammad kini dalam lindungan dan asuhan Abdul Muthalib, kakek yang sangat menyayangi cucunya itu dengan sepenuh hati. Abdul Muthalib memeliharanya sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya kepada Muhammad. Pada suatu kesempatan, saat Muhammad berusia sekitar 6 tahun, Aminah membawa Muhammad, putra tercintanya itu ke Madinah untuk mengunjungi makam ayahnya, Abdullah. Juga diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak keluarga Najjar. Dalam perjalanan itu, dibawanya juga Ummu Aiman, hamba sahaya yang ditinggalkan Abdullah dulu. Sesampainya mereka di Madinah, diperlihatkan kepada Muhammad rumah tempat ayahnya meninggal, juga jarah ke makamnya. Sejak dilahirkan, Muhammad tidak pernah bertemu dan mengenal ayahnya. Kini beliau paham bahwa ayahnya itu telah tiada. Pasti Aminah ataupun kakeknya pernah menceritakan perihal ayahnya, bagaimana rupa dan kebaikan-kebaikannya. Setelah sebulan lamanya tinggal di Madinah, tibalah waktunya untuk kembali ke Mekah. Aminah, Muhammad, dan Ummu Aiman dengan berkendaraan unta berangkat kembali ke Mekah dengan melewati padang pasir yang gersang. Tanpa diduga-duga sebelumnya, satu kemalangan besar terjadi bagi Muhammad di saat usianya baru 6 tahun. Di tengah perjalanan yang berat itu, ketika mereka sampai di suatu tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal di tempat itu. Satu ujian yang sangat berat untuk seorang anak yang baru berusia 6 tahun setelah lahir tanpa mengenal ayahnya. Kini di usianya yang masih belia itu, beliau harus kehilangan ibunya untuk selama-lamanya. Tubuh yang masih kecil itu kini dibiarkan memikul beban hidup yang berat sebagai yatim piatu tanpa kasih sayang seorang ayah dan ibu. Muhammad kemudian dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman. Diserahkannya anak yatim piatu itu kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Kini Muhammad sepenuhnya dalam asuhan dan lindungan Abdul Muthalib yang sudah berusia lanjut. Ia mencurahkan kasih sayang yang besar kepada cucunya yang malang itu. Tetapi sekali lagi Muhammad dirundung duka yang sangat dalam. Kakek beliau, Abdul Muthalib, juga meninggal dalam usia 80 tahun, sedang Muhammad waktu itu baru berumur 8 tahun. Baru saja beliau menerima kasih sayang dari sang kakek, kini beliau harus meninggalkannya untuk selama-lamanya. Sebagai seorang anak kecil tentu beliau merasa sangat sedih dan menangis. Setelah kehilangan ayah dan ibu, kini beliau kehilangan kakek yang merawatnya. Siapakah kini yang akan merawatnya, orang yang dapat melindungi dan memberinya kasih sayang? Akhirnya, dari antara paman dan kerabat-kerabatnya, tampillah Abu Thalib yang mengambil alih tanggung jawab untuk memelihara Muhammad. Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Abdul Muthalib. Abu Thalib bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya. Saudara tertua adalah Haris, tetapi dia tidak seberapa mampu. Sekalipun dalam keadaan miskin, Abu Thalib sangat disegani dan dihormati oleh kalangan Quraisy sebagai penerus dari Abdul Muthalib. Abu Thalib mencintai Muhammad, kemenakannya itu sama seperti ia mencintai anak-anaknya sendiri. Ia memperlakukan Muhammad dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Terdorong oleh cinta kasih pribadi dan juga atas pesan ayahnya, Abu Thalib senantiasa membimbing anak kemenakannya dengan sungguh-sungguh dan murah hati. Tetapi istrinya tidak dihinggapi oleh pertimbangan dan perasaan yang sama seperti suaminya. Seringkali terjadi, ia membagi-bagi sesuatu di antara anak-anaknya sendiri dan mengabaikan Muhammad yang masih kecil itu. Jika Abu Thalib pada peristiwa serupa itu kebetulan datang ke rumah lalu dilihatnya kemenakan kecil itu duduk menyendiri, namun nampak berseri tanpa tanda murung atau sedih di wajahnya. Didorong oleh rasa cinta dan kesadaran atas kewajibannya, lantas melangkah maju menuju anak itu, menekapnya seraya berseru, "Perhatikan juga anakku yang satu ini." Peristiwa semacam itu berulang kali terjadi, namun Muhammad sebagai anak-anak tidak merasa sedih atau iri hati terhadap saudara-saudara sepupunya. Beliau tidak pernah menampakkan gejala yang terpengaruh oleh perlakuan-perlakuan itu. Beliau senantiasa sangat sabar dalam kesukaran dan kesusahan. Beliau dalam keadaan susah tak pernah putus asa dan beliau tidak pernah dikuasai oleh suatu keinginan pribadi. Kemudian hari ketika Muhammad sudah dewasa, mampu menolong dan merawat sanak saudaranya, beliau sendiri merawat dan mendidik putra Abu Thalib, Ali dan Ja'far. Beliau merawat dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Muhammad mendapat perhatian dan pemeliharaan yang baik sekali, mendapat perlindungan sampai masa kenabiannya, yang terus demikian sampai Abu Thalib pamannya itu pun akhirnya wafat. Keadaan yatim piatu beliau termasuk macam yatim piatu yang luar biasa. Ayahanda wafat ketika beliau belum lahir dan ibunda wafat ketika beliau baru berusia 6 tahun. Dan kakek beliau, Abdul Muthalib yang menjadi wali beliau sesudah ibunda wafat, telah wafat 2 tahun kemudian dan meninggalkan beliau di bawah asuhan paman yang mempunyai mata pencaharian kurang mencukupi. Itu hanyalah secuil saja dari kesedihan yang beliau alami. Kelak di masa dewasanya ketika tanggung jawab maha besar dibebankan kepadanya, berbagai cobaan berat akan beliau alami. Namun sejarah membuktikan selama hidup beliau sendiri, beliau menerima kecintaan dan kasih sayang dari para sahabat dan para pengikut beliau kemudian.
dalam kadar begitu tinggi, sehingga tiada seorang pun yang dilahirkan oleh seorang wanita pernah menerima kecintaan semacam itu sebelum ataupun kelak kemudian hari. Bahkan kecintaan kepada beliau terus mengalir hingga saat ini dan di masanya yang akan datang dari berjuta-juta orang di dunia. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.